PAN itu tidak bergeser dari 10-11%. Ya. Bahwa kekuatan PAN itu bukan di survei. Kalau sebelum pemilu PAN itu di bawah survei 0,1, tapi hasilnya 8, 9 sampai 10%. Kekuatan PAN itu adalah di kader-kader partainya. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun duduk di sini pun jadi ragu nih, apakah Pak Prabowo sudah menggandeng Pak Erick Thohir itu kebangan mana? Ya, kan gitu. Karena kalau kami di PAN tuh yang penting wakilnya Erick Thohir. Berarti kalau Tribun sudah mendudukkan kami di sini, berarti sudah ada sinyal dari pusat bahwa Pak Prabowo itu dengan Pak Erick kan? Ya. Kalau yang tren sekarang kan bocoran dari pusat katanya gitu. Bocoran dari pusat. Tapi itu langit ketujuh itu. Jadi saudaraku, kami di PAN panggilnya saudaraku. Ya. Kami di PAN sampai saat ini kami belum mendapatkan arahan masalah capres. Kami baru kemarin di acara BIMTEK DPRD Kota, Provinsi, DPR RI seluruh Indonesia di Jakarta, dan situ juga ada acara ulang tahun PAN. Disitulah hadir Pak Prabowo dan beliau mengatakan sebagai calon presiden dan didukung oleh PAN. Bahkan seluruh kader juga meminta kalau memang Pak Prabowo itu adalah maju didukung oleh PAN, tentu kami PAN meminta wakil itu adalah dari partai, dari kader PAN. Nah, kader PAN yang kami sodorkan itu adalah Pak Erick Thohir. Ya. Karena memang chemistry kita dengan Pak Prabowo ini kan sudah lama ini. 2019, habis itu 2014, pertama Pak Prabowo dengan Hatta Rajasa, ketua umum kami, dilanjutkan Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno yang juga waktu itu masuk ke PAN. Mungkin yang ketiga ini jadi kayaknya nih antara Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Itu yang kami harapkan. Walaupun sebenarnya saudaraku, kami ini untuk menentukan presiden itu, kami disuruh oleh DPP untuk memberikan rekomendasi di daerah. Seluruh DPD pimpinan daerah, kabupaten kota menyampaikan rekomendasi untuk 5 calon presiden dan wakil presiden. Nah, seperti kami di Batan, kami kemarin itu merekomendasikan 5 calon presiden. Pertama itu Pak Anies Baswedan, habis itu Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo juga ada di situ. Setelah itu Pak Ridwan Kamil, satu lagi Gubernur Jawa Timur kalau tidak salah, Khofifah. Jadi dari 5 itu kami kirimkan ke DPW, DPW juga menyampaikan itu ke DPP. Nah, ternyata hasil dari DPP itu bahwa di akar rumput memang ada kader PAN itu menginginkan calon presiden dari PAN itu adalah Pak Anies Baswedan. Ya. Setelah itu Pak Ganjar Pranowo. Kalau di daerah Sumatera, memang rata-rata yang disampaikan Pak Yusuf tadi, rata-rata Sumatera mengatakan kader PAN di akar rumput itu Pak Anies. Tapi kader PAN yang berada di Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur, menginginkan Pak Ganjar Pranowo. Di daerah timur, ada di situ Makassar, ada Papua, Sulawesi, menginginkan Prabowo. Jadi 3 nama ini kebetulan alhamdulillah 3-tiganya itu muncul sebagai calon presiden. Inilah yang membingungkan ketum kami Pak Zulkifli Hasan, kira-kira kemana arah partai ini. Karena semua calon presiden yang saat ini itu adalah hasil dari rekomendasi akar rumput kader partai di seluruh Indonesia. Jadi makanya bagi kami, bagi kader, siapapun calon presiden, semuanya itu adalah usulan daripada kader Partai Amanat Nasional. Kan begitu? Ya. Nah, tapi tentu di saat ini harus ada yang dibawa ke KPU. Mungkin kalau memang Pak Ganjar saat ini belum mendapatkan wakilnya, belum tahu. Pak Prabowo mungkin arah-arahnya mungkin ke Partai Amanat Nasional. Amanat Nasional itu ada Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan karena duduknya kan sudah mulai nih. Ya. Dan setelah itu mungkin nanti dari Pak Anies. Kami berharap begini saudaraku. Dengan masuknya Caimin, Gus Imin mungkin karena mungkin cinta yang sudah lama ditanamkan, yang sudah datanglah Pak Erick mungkin ya. Mungkin ada sedikit jatuh hati mungkin. Atau kan kita tidak tahu nih. Yeah. Kami berharap PKS juga bersama-sama dengan kami. Ya kan? Tapi tidak tahulah nanti.
Jadi sampai saat ini kami di daerah, saya sebagai ketua DPD PAN Kota Batam itu belum mendapatkan arahan. Cuman baru disampaikan oleh ketum bahwa di acara PAN kemarin Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Tapi bagaimana kami di daerah, kami juga belum ada konsolidasi di internal Gerindra dengan PAN, termasuk juga dengan Golkar. Kita juga belum ada untuk melaksanakan konsolidasi. Kami masih menunggu di daerah. Jadi baru di momen ini bertemu. Di momen ini, maka saya heran kira-kira Tribun jangan-jangan sudah tahu. Gitu. Yang kedua saudaraku, terkait efek presiden. Di pemilu yang sudah-sudah, baik Pak Prabowo dengan Hatta, habis itu Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno, PAN itu tidak bergeser dari 10-11%. Ya. Bahwa kekuatan PAN itu bukan disurvei. Kalau sebelum pemilu PAN itu di bawah survei 0,1, tapi hasilnya 8-9-10%. Kekuatan PAN itu adalah di kader-kader partainya. Contoh di Kepri lah. Di Kepri Pak Asman Abnur dapat kursi DPR RI. Sementara kami di provinsi cuma 2 kursi. Di Batam kami 5 kursi. Nah, padahal Pak Prabowo kemarin dengan Pak Sandiaga Uno tidak begitu jauh perselisihan suaranya dengan Pak Jokowi kan. Ya. Harusnya kalau itu ada efek dari presiden, mungkin PAN akan di provinsi akan lebih banyak suaranya daripada saat ini. Kota juga demikian. Tapi alhamdulillah kami di kota mampu mempertahankan 5 suara dengan catatan suara partainya lebih banyak. Kalau dulu hanya 42 ribu, kami hari ini sudah hampir 50 ribu. Lebih kurang bertambah 8-9 ribu. Kemudian nanti di 2024 ini kami selalu meramu bagaimana nanti di 2024 ini PAN suaranya terus bertambah. Tentu target kita juga kursinya juga harus bertambah. Kami tidak muluk-muluk Mas. Ya. Nah, kami sami'na wa ta'na. Karena memang PAN ini apa yang disampaikan tadi saudaraku, PAN ini kan pemilihnya adalah Islam moderat, Islam modern. Mungkin hampir sama beririsan dengan PKS. Nah, kalau PKB dan itu bisa dengan Islam tradisional kan. Tapi kan di PAN itu kan tidak hanya Muhammadiyah di situ. PAN itu partai religius dan juga nasionalis. Di situ ada orang Muhammadiyah, ada NU, ada Waswasliyah, ada Nadatul Watan, semua lengkap di PAN. Yang penting dia punya suara, kekuatan-kekuatan Islam moderat itu masuk di dalam, Islam tradisional juga masuk di dalam, dan jiwa-jiwa nasionalis juga ada di dalam, termasuk anak-anak muda. Apalagi sekarang ini banyak artis-artis yang masuk di PAN. Anak-anak muda tokohnya, contoh ketua BM PAN-nya kan Pasha Ungu. Ya. Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu Eko Patrio. Ketua DPW PAN Jawa Barat itu Desi Ranasari. Terbanyak tokoh-tokoh yang artis-artis anak-anak muda yang sekarang duduk di PAN. Karena memang PAN itu partai terbuka, partai anak-anak muda, religius dan nasionalis. Kan begitu, saudaraku. Ya. Ada pernyataan menarik tadi yang di akar rumput itu sebenarnya cenderung ke Pak Sandi. Anies, Pak Anies. Ya. Gimana nanti tuh meyakinkan? Artinya apakah ada dari akar rumput ada suara-suara yang sudah ditangkap oleh Bang Safari? Ya, kalau kita tentu karena kita sebagai kader partai, Ya. kita tentu menjalankan apa yang telah dititahkan oleh DPP. Kalau DPP mengatakan PAN itu harus mendukung Prabowo dan Pak Erick Thohir, kami tentu berjuang untuk memenangkan calon presiden kami yang ada di Provinsi Kepri. Tapi berbeda dengan caleg. Ya. Kalau caleg kan tentu dia bisa pandai-pandai ke bawah. Ya, betul. Bisa saja kalau dia terlalu menekankan ke bawah tentu akan berefek kepada caleg tersebut. Maka kami di PAN itu punya strategi sendiri. Yang penting apa yang diamanatkan oleh DPP kami akan jalankan semaksimal mungkin. Berusaha untuk memenangkan apa yang telah dititahkan oleh DPP. Tentu kami sebagai caleg itulah kelebihan dari kader PAN. Mereka tuh piawai, kawan-kawan kita ini sangat piawai untuk melihat kondisi bagaimana peluang bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Begitu Mas Saudaraku. Ya, baik. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota Kalau dia pakai